Maulana dengan NIM 2114070098. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang operasi bilangan berpangkat. Yang mana bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor yang sama. Atau bilangan berpangkat juga biasa disebut dengan perkalian berulang, yang mana suatu bilangan dikali dengan bilangan tersebut sebanyak pangkatnya. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, yang mana 2 adalah bilangan pokok atau bilangan dasar, dan 3 adalah pangkat atau eksponennya. Contoh lain, 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, yang mana hasilnya adalah 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27, 27 dikali 3 sama dengan 81. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk bilangan berpangkat. Yang pertama, pangkat bulat positif, di mana dinyatakan A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai A-nya sebanyak N atau sebanyak pangkatnya. Jika dinyatakan dengan angka, maka 3 pangkat 5 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Maka 3-nya dikali 3 sebanyak 5 kali. Sama dengan 243. Contoh lain. 2 pangkat 4 sama dengan, maka dikalikan 2-nya sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16. Maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Selanjutnya, pangkat bulat negatif, yang mana rumusnya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, karena di sini negatif, maka untuk menjadikannya mudah, kita jadikan dia menjadi positif dengan cara menambahkan 1 per A pangkat N. Jika dinyatakan dengan angka, maka 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Dapat kita tulis dengan 1 per 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8. Maka hasil dari 2 pangkat min 3 adalah 1 per 8. Selanjutnya, pangkat 0. Dinyatakan A pangkat 0 sama dengan 1, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Contohnya, 1 pangkat 0 sama dengan 1. 4 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun
angka yang pangkatnya 0, maka hasilnya tetap 1. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang mana sifat yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Yang mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jika dinyatakan dengan angka, maka dapat ditulis 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, selanjutnya pembagian bilangan berpangkat. Pembagian bilangan berpangkat. Mana dapat dinyatakan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika dinyatakan dengan angka, maka dapat ditulis 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 4. Selanjutnya, sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Nah, maksudnya adalah bilangan itu sudah berpangkat namun dipangkatkan lagi. Dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Atau jika dinyatakan dalam angka, maka dapat ditulis 4 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Nah, selanjutnya kita membahas tentang barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dapat dinyatakan dalam bentuk U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN. U1 yaitu 2 dapat dinyatakan
juga dengan A. U2 sama dengan A ditambah B, U3 sama dengan A ditambah B ditambah B. Dapat disederhanakan yaitu menjadi A ditambah 2B. Nah, rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Nah, kita cobakan pada contoh yang di atas. Yaitu kita mencari U3. Rumusnya adalah A, di mana A-nya adalah 2. Kita tulis 2 ditambah N, N-nya 3, 3 dikurang 1, B. Sama dengan 2 ditambah 2B, yang mana, B-nya atau selisihnya adalah 2 sama dengan 2 ditambah 2 kali 2, 4, sama dengan 6. Jadi U3 adalah 6. Nah, terbukti bukan jika U3 adalah 6. Nah, agar lebih jelas kita tulis keterangannya di sini, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih, N adalah banyaknya suku. Nah, agar teman-teman lebih mengerti, kita bikin contoh soal satu lagi. Yang mana contohnya yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Maka soalnya tentukan U ke-6. Kita buat keterangannya terlebih dahulu, yang mana U1 atau A-nya yaitu 3, bedanya U1 dikurang U2. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, lanjut kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. A-nya tadi 3, kita tulis 3, N-nya 6 ditambah 6 kurang 1 dikali B-nya 3. 3 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 15. 3 ditambah 15 sama dengan 18. Maka U6-nya sama dengan 18. Agar lebih meyakinkan, kita coba buktikan. Nah, untuk membuktikannya, kita coba cara manual ya. Yaitu, ini 12 adalah U4, ditambah selisihnya adalah 3. Ditambah 3. 12 ditambah 3 adalah 15. 15 ditambah 3 adalah 18. Ini U5, ini U6. Nah, terbukti bukan? Jadi jawabannya
U6 sama dengan 18 adalah betul. Selanjutnya, deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku KN pada barisan aritmatika. Nah, kita hanya menjumlahkan barisan aritmatika. Contoh, 3, 7, 11, 15, dan 19. Nah, kita hanya menjumlahkan barisan ini. Nah, adapun rumus dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, adapun Sn adalah jumlah N suku pertama. Contoh, jumlah 5 suku pertama barisan aritmatika. Berarti N-nya di sini 5. Nah, A adalah suku pertama barisan aritmatika. B adalah selisih atau beda. N adalah banyak suku barisan aritmatika. Nah, adapun contoh soalnya yaitu diketahui barisan aritmatika 27, 24, 21, dan 18. Jumlah 20 suku pertamanya adalah, pertama, kita buat diketahui A sama dengan 27, B-nya U2 dikurang U1 sama dengan 27 dikurang 24 sama dengan negatif 3. Lalu dijawab, kita masukkan rumus Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana N-nya adalah 20, kita masukkan 20, 2 dikali A, A-nya 27, N-nya 20 dikurang 1, B-nya negatif 3. 20 dibagi 2 sama dengan 10, 27 dikali 2 sama dengan 54, ditambah 20 dikurang 1 sama dengan 19, dikali negatif 3, sama dengan 10 dikali 5, 4, ditambah 19 dikali negatif 3 sama dengan negatif 57, sama dengan 10 dikali 54 ditambah negatif 57 sama dengan negatif 3. 10 dikali negatif 3 sama dengan negatif 30. Jadi, jumlah 20 suku pertamanya adalah negatif 30. Nah, setelah membahas barisan dan deret aritmatika, sekarang kita membahas barisan dan deret geometri. Yang pertama, barisan geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Contoh, 1, 3, 9, 27. Yang mana dia memiliki rasio 3. Yaitu 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9, 9 dikali 3 sama dengan 27. Jika pada barisan aritmatika itu ditambahkan, maka pada barisan geometri itu dikalikan. Nah, adapun rumus dari barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, di mana UN adalah suku KN, A adalah suku pertama, R adalah rasio, yang mana cara mendapatkan atau mencari rasio adalah dengan membagi U2
dibagi U1. Nah, dan N adalah letak suku yang dicari. Agar lebih paham, kita masuk pada contoh soal. Berikut barisan geometri 2, 8, dan 32. Maka tentukan A. Suku pertama dan rasionya, B. Rumus suku Kn, C. U5. Mari kita kerjakan. Nah, pada suku pertama, yaitu A sama dengan 2. Untuk R, kita balik ke rumus, U2 dibagi U1. U2-nya 8, U1-nya 2. Sama dengan 4. Jadi, rasionya adalah 4. Untuk rumus suku Kn, kita tulis UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Di mana A-nya adalah 2, dan R-nya adalah 4 pangkat N dikurang 1. Nah, untuk mencari U5-nya, U5 sama dengan, kita masukkan rumus yang ini, maka 2 dikali 4 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 4. Sama dengan 2 dikali 4 pangkat 4 adalah 256, maka 2 dikali 256 adalah 512. Maka U5-nya adalah 512. Nah, yang kedua, deret geometri. Deret geometri itu adalah bentuk penjumlahan dari barisan geometri. Contohnya, 2 ditambah 6 ditambah 18. Adapun rumusnya yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Ini digunakan jika R-nya atau rasionya kurang dari 1. Nah, jika rasionya lebih dari 1. Adapun jika rasionya kurang dari 1, maka digunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Adapun Sn adalah jumlah suku Kn, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Nah, agar lebih paham, kita masuk pada contoh soal. Jumlah 6 suku pertama deret geometri 2 ditambah 6 ditambah 18 adalah, diketahui A-nya 2, R-nya 6, dibagi 2 sama dengan 3. Jadi rasionya adalah 3. Nah, yang ditanya U6 atau suku ke-6. Nah, kita jawab. Kita bikin rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. S6 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6 dikurang 1 per 3 dikurang 1. Nah, 2 dikali 3 pangkat 6 adalah 729 dikurang 1. Dibagi 3 dikurang 1, 2. Nah, karena di sini sama-sama 2, maka kita coret. Dapatlah 729 dikurang 1, maka hasilnya 728. Nah, jumlah suku yang ke-6-nya adalah 728. Nah, mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.